Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya ucapkan selamat datang di channel saya, Edi Suatmoko, bagi teman-teman yang baru menonton video saya. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan mencoba mendokumentasikan ketika sedang melakukan perbaikan. Nah, sekarang saya melakukan perbaikan speaker aktif Polytron itu dengan tipe PAS 22 yang ukurannya kecil segini. Oke, speakernya seperti ini. Ini tampilan panelnya. Ini kondisi speakernya ketika datang ke tempat saya. Ini box belakangnya ini berlubang atau bolong. Bolong dikarenakan dia terpasang modul ini. Bekasnya terpasang modul ini, namun ketika datang itu kondisinya sudah terlepas. Nah, jadi kendala di speaker aktif Polytron ini memang awalnya suaranya kecil. Suaranya kecil sekali, baik menggunakan Bluetooth maupun LAN input, kemudian menggunakan USB di sini juga suaranya tetap kecil. Artinya play musik dari USB ini suaranya tetap kecil. Makanya dari sebelumnya itu dikasih modul Bluetooth yang ini. Nah, namun si pemiliknya ini pingin speaker aktifnya ini nyala normal tanpa harus ada tambahan Bluetooth semacam ini. Jadi setelah kita periksa, memang modul speaker aktif Polytron ini rusak di bagian IC-nya ini. Ini IC controllernya. Yang rusak itu memang IC tipe ini. Mudah-mudahan terbaca ya. AP8064. Ini adalah IC controllernya. Sementara di tempat kita di Indonesia belum ada yang jual. Kalau kita cek di online, itu adanya dia dari luar negeri. Ini kondisi PSU-nya, PSU dan power ampli-nya ada di sini. Dan ketika datang itu juga modul PSU-nya ini sudah menggunakan gajun. Dan ini sudah kita rapikan. Nah, sekarang kita akan fokus di perbaikan atau penggantian modul Bluetooth yang lain. Jadi kalau kita lihat, ini ada beberapa tombol. Function, tombol untuk mengaktifkan Bluetooth-nya, kemudian reverse atau preverse, kemudian next, play, pause. Yang ini adalah equalizer. Nah, saya nyari-nyari Bluetooth di pasaran yang bisa menggantikan ini. Itu mirip dengan Bluetooth yang ini. Di sini ada tombol mode sama dengan function. Kemudian tombol repeat ini nanti kita nggak akan gunakan. Terus EQ, next, previous, play sama pause. Jadi ini ada kemiripan di sini. Nah, jadi nanti modul Bluetooth yang bawaan Polytron ini saya akan ganti dengan yang ini. Ini modul Bluetoothnya, dimana beberapa tombolnya ini ada kemiripan. Namun ini tidak kita pasang di luar atau kita expose, melainkan ini kita pasang di dalam modulnya saja. Jadi ini nanti akan kita selipkan di bawah sini. Dan untuk kabel-kabelnya akan kita jumper, kita sesuaikan dengan tombol-tombolnya.
Oke, untuk pemasangan tombol-tombol saya akan skip aja videonya untuk menghemat durasi. Nanti saya akan videokan ulang ketika pemasangan kabel-kabel jumpernya sudah selesai. Jadi nanti kita akan pasang kabel powernya ini, kemudian kabel outputnya, terus ada kabel LAN input, dan juga kita akan paralel tombol-tombol ini ke sini, ke tombol-tombol ini. Namun nanti akan ada fungsi yang nggak nyala, yaitu indikator equalizer. Jadi ini adalah 5 LED sebagai indikator equalizernya. Misalkan ini pop, jazz, dangdut, kemudian rock, terus klasik gitu misalkan. Jadi ini LED indikator ini nggak akan nyala karena memang LED ini adalah dikontrol langsung oleh si modul controller yang ini. Oke teman-teman, saya akan sambung-sambung kabelnya dulu. Videonya saya skip. Oke teman-teman, ini saya tadi ada kendala, yaitu ketika Bluetooth ini saya pasang, VCC nya saya ambilkan dari PSU power ampli nya ini sesuai dengan Bluetooth yang lama. Ternyata itu ada noise dan suara mencuit. Akhirnya saya tambahkan PSU terpisah, atau saya tambahkan gulungan tersendiri di trafo switchingnya ini. Itu sekitar 1, 2, 3, hampir 3 lilitan, tapi yang terakhir tidak sampai full gitu. Nah, dengan begitu maka si modul Bluetoothnya ini suaranya bisa bersih. Jadi seperti ini. Jadi yang ini langsung saya tambahkan gulungan seperti ini, tegangannya sekitar 12 volt. Kemudian langsung nge-supply untuk modul Bluetoothnya ini. Jadi nge-supply modul Bluetoothnya ini, maka dihasilkan suara yang bersih, tidak noise, meskipun si volumenya ini kita naikkan. Oke, sampai mentok seperti ini, suaranya tidak noise. Padahal kalau kita kejut di sini juga timbul suara nih. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya saya akan menyambungkan kabel-kabel dari tombol ini untuk diparalel dengan tombol yang ada di panel bawaan speaker aktif Polytron ini. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai melakukan perakitannya. Jadi beberapa tombol yang ada di Bluetoothnya ini saya paralel dengan tombol-tombol yang ada di bawaan speaker aktif Polytron ini. Jadi saya pasang kabelnya sesuai dengan keterangan fungsinya. Jadi misal di sini ada mode atau mode, dan EQ, play, pause, prevost, next. Ini saya sambung dengan tombol-tombol yang ada di panel bawaan Polytron ini. Kemudian tombol mode itu kita ganti dengan function, kita letakkan di function. Ini prevost, next, play atau pause, kemudian ini EQ. Nah, untuk tombol Bluetoothnya ini tidak saya gunakan karena memang di modul Bluetooth penggantinya ini tidak ada.
Ini modul Bluetooth lamanya saya lepas. Ini modulnya yang lama. Ini yang rusak. Nah, sebenarnya yang rusak adalah IC controllernya. Modul Bluetoothnya sendiri ini masih bisa. Nah, rusaknya ini yaitu suara yang dikeluarkan terlalu kecil. Dan ini tutup bagian belakangnya. Ini saya tempel, jadi sambil menunggu ini lemnya kering, sengaja saya rakit bagian Bluetoothnya dulu. Ini nanti kalau udah kering saya amplas, saya cat. Nah, kemudian untuk masalah suara yang noise tadi, noise yang dihasilkan dari modul Bluetooth ini itu tersolusikan dengan penambahan catu daya terpisah. Karena sebelumnya modul Bluetoothnya itu ngambil dari tegangan plusnya power amplinya ini, dan saya memutuskan beberapa jalur ground seperti ini. Ini ada 2 ground. Sebenarnya jalurnya sama, tapi entah kenapa kabelnya dibikin 2. Jadi memang yang satunya itu untuk mensuplai tone control atau IC op-amp, dan satu lagi itu untuk ground ke jalurnya modul Bluetooth yang saya lepas ini. Nah, untuk itu sengaja untuk catu dayanya saya bikin terpisah. Jadi groundnya ini juga saya ngambil ground yang dari kawat ini. Ini adalah kawat gulungan baru, kelihatan ya. Kawat gulungan baru, ini groundnya, terus groundnya muter ke sini karena di sini ada kapasitor, terus di sini melalui lilitan juga. Maka groundnya itu saya balikan lagi ke sini, tapi ini udah kondisi terputus dari ground yang lama, ground sebelumnya. Kelihatan ini ada jalur yang saya putus. Itu jalurnya saya putus, jadi groundnya ini langsung ke modul Bluetoothnya. Kemudian untuk VCC ini juga melalui sini, tapi kabelnya saya menggunakan kabel lama dari modul DC-DC bug ini. Ada jalur ke sini. Ini adalah jalur input ke power atau keluaran dari tone control. Di sini ada 5 volt. Nah, untuk jalurnya 5 volt ini sekarang saya pakai jalur 12 volt karena di modul Bluetoothnya ini sudah ada IC 7805. Yang ini adalah untuk menurunkan tegangan dari 12 ke 5 volt 78M05. Oke, ini modul Bluetoothnya saya pasang di sini. Coba sekarang kita tes. Nah, modul ini defaultnya adalah ke AUX, larinya ke AUX. Ini kita pindah ke Bluetooth. Oke, sekarang dia udah Bluetooth dan Bluetoothnya sudah tidak berkedip, yaitu udah connect. Oke, sekarang kita tes dulu. Oke, sekarang kita tes yang di handphone, kita matiin, kita pause, kemudian ini volumenya kita buka maksimal. Oke, ini mentok. Ini sudah kita buka full dan ini nggak ada suara noise sama sekali. Dan inilah salah satu yang diinginkan oleh
pemilik speaker aktif ini bahwa beliau menginginkan suara noise-nya itu hilang. Oke, kita buka maksimal ya. Oke, jadi karena si volumenya ini kita buka maksimal, maka suara dari super bass atau suara rendahnya ini terkesan tidak keluar. Nih, kecil sekali. Beda halnya dengan ketika yang di handphone ini kita buka banyak. Oke, kita mentok kurangi 1, mentok kurang 1, sehingga ini dibuka sedikit sudah kenceng suaranya. Maka suara rendahnya ini bisa keluar lebih besar. Oke. Kemudian modul Bluetooth ini juga dilengkapi dengan EQ. EQ-nya ini ada 6. 1 2 3 4 5 sama 0, jadinya 6. Yang 0 ini cenderung flat atau semuanya keluar. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Untuk merapikannya ke casing saya kira tidak perlu didokumentasikan. Saya kira teman-teman udah pada bisa. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa suara noise atau dengung atau kalau yang dihasilkan modul Bluetooth itu adalah semacam mencuit gitu. Itu adalah dikarenakan catu daya yang kurang stabil atau dia ada nyampur dengan catu daya yang lain. Maka untuk itu kita perlu memberikan catu daya terpisah atau tambahan, tapi kita masih bisa memanfaatkan spare part atau komponen yang ada, yaitu kita tidak perlu menambahkan trafo terpisah. Artinya kita masih ada space untuk menambahkan sebuah kumparan dari trafo yang ada. Ini sebenarnya trafo juga, tapi ini trafo frekuensi tinggi. Oh iya, dan diodanya yang saya pakai itu juga dioda frekuensi tinggi yang saya ambil dari
PSU komputer, karena di sini juga menggunakan frekuensi tinggi, maka dioda yang dipakai pun dioda frekuensi tinggi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di like, boleh di share juga ke temannya. Bagi teman-teman yang baru melihat video saya, boleh klik subscribe untuk mengikuti video-video saya berikutnya, barangkali teman-teman ada tertarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.